Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan membagikan tips kesehatan mental mengenai regulasi emosi. Emosi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, emosi memegang peranan penting dalam kita berelasi dengan orang lain. Nah, regulasi emosi adalah kemampuan kita mengelola emosi, memberikan respon-respon yang tepat terhadap emosi sehingga kita dapat berfungsi lebih baik di dalam masyarakat. Ada 3 konsep dasar mengenai emosi yang perlu kita benar-benar pahami sebelum kita meregulasi emosi. Konsep yang pertama adalah setiap emosi perlu dirasakan. Setiap emosi yang coba kita abaikan, kita alihkan, atau kita tekan akan menumpuk di dalam diri kita dan sewaktu-waktu akan meledak. Mengapa? Karena pada dasarnya emosi itu terjadi otomatis di dalam tubuh kita dan merupakan alarm atau pembawa pesan kepada diri kita bahwa sesuatu sedang terjadi. Sehingga tidak bisa dipilih-pilih mau dirasakan atau tidak. Yang kedua, meskipun semua emosi itu harus dirasakan, tidak semua emosi itu harus direspon, diekspresikan, atau harus ada tindakan tertentu yang menyertainya. Oleh karena itu, ekspresi emosi atau tindakan itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Ada banyak pilihan ekspresi atau tindakan yang menyertai emosi untuk sebuah emosi. 2 orang bisa saja merasakan sebuah emosi yang sama, yaitu emosi marah. Tetapi 1 orang bisa mengekspresikannya dengan berbicara baik-baik, sedangkan yang lainnya mungkin mengekspresikannya dengan tindakan agresif. Nah, kita cenderung tidak menyadari hal ini, karena kita tidak tahu kalau mengekspresikan emosi itu adalah pilihan, atau mungkin kita sudah terlalu terbiasa dengan satu jenis ekspresi emosi yang sebenarnya mungkin belum tentu tepat untuk digunakan. Oleh karena itu, penting sekali untuk menyadari bahwa ekspresi emosi adalah pilihan. Nah, yang ketiga, berlatih meregulasi emosi itu sebenarnya adalah seperti berlatih mengendarai kendaraan. Contohnya, berlatih mengendarai mobil atau motor. Kita bisa tahu semuanya, tahu teorinya, membaca cara-caranya, tetapi semua itu sia-sia kalau kita tidak berlatih. Kita tidak mengambil waktu untuk benar-benar berlatih. Awalnya akan terasa sulit dan seperti ingin menyerah, namun seiring waktu kita akan terbiasa merasakan manfaat yang besar dalam hidup kita karena kita berlatih mengelola emosi. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya merasakan semua emosi tanpa harus mengekspresikannya di dalam tindakan? Saya mau bagikan salah satu cara untuk mengelola emosi dengan berlatih 4A setiap kali kita merasakan sebuah emosi. 4A ini adalah yang pertama acknowledge atau akui, yang kedua allow atau mengizinkan, yang ketiga adalah accept atau menerima, dan yang keempat adalah accompany atau menemani. Ketika kita merasakan sebuah emosi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah acknowledge atau mengakui bahwa kita memang sedang merasakan emosi tersebut. Kita bisa katakan pada diri bahwa ya, saya sedang marah, atau ya, saat ini saya sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Kemudian izinkan diri kita merasakan emosi tersebut. Katakan pada diri, kamu boleh marah kok. Oh, saat ini kamu takut ya, kamu boleh takut kok. Oh, saat ini kamu merasa kehilangan, gak apa-apa. Ini adalah respon otomatis terhadap sebuah kepergian. Nah, ketika kita membolehkan, mengizinkan emosi-emosi ini untuk kita rasakan, maka selanjutnya
emosi ini akan terhubung dengan diri kita, dan kita masuk ke tahap ketiga, yaitu terima setiap emosi itu dan rasakan sensasinya pada tubuh kita. Perhatikan perubahan pada diri kita. Apakah rahang kita mengeras, detak jantung kita lebih kencang, muka kita memerah, telinga terasa panas, atau perut yang mual, atau kepala sakit, atau apapun sensasi yang menyertai emosi, karena sensasinya bisa saja berbeda pada setiap orang. Dengan menyadari sensasi ini, maka kita sedang terhubung kepada alarm-alarm di dalam tubuh kita. Nah, setelah menyadari emosi-emosi, setelah menyadari sensasi-sensasi ini, maka mari kita temani emosi ini. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa, saya ada di sini menemanimu, saya mengasihimu, kamu boleh merasa hal ini, saya mendengarkan semua pesan yang kamu berikan. Jika perlu, kita sentuh setiap sensasi dan katakan hal tersebut. Saya mengasihimu, tidak apa-apa ada di sini, saya mendengarkan pesan yang kamu berikan. Kemudian, kita perlu sekali mengatur napas kita. Jangan bernapas tergesa-gesa atau bernapas dalam-dalam, tetapi bernapaslah pelan-pelan. Bernapas dengan pelan ketika kita menarik napas, kemudian dalam hitungan yang lebih pelan lagi kita menghembuskan napas. Dengan cara ini, kita mengaktifkan sistem parasimpatis di dalam tubuh kita untuk menenangkan diri kita. Nah, latihan ini perlu sekali kita ambil waktu untuk bisa berlatih terus-menerus. Setelah tenang, kita jadi bisa berpikir jernih. Apakah mau mengekspresikan emosi ini dengan teriak-teriak, perilaku agresif, menyampaikan baik-baik, atau menulis jurnal? Ada sebuah ilustrasi sederhana untuk memahami latihan ini, yaitu adalah seperti saat kita masih kecil, hujan turun, dan kita tidak bisa bermain di luar. Sama seperti emosi, hujan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika waktunya hujan, ya hujan gitu. Gantinya kita berpikir, sekarang tidak hujan nih, harusnya ini gak hujan ini, kenapa sih harus hujan sekarang? Nah, daripada kita berpikir seperti itu, mengapa tidak kita coba untuk mengakui, mengizinkan, menerima, dan menemaninya? Kita bisa katakan, oke hujan, silakan turun. Gitu. Lalu kita merasakan mungkin udara yang dingin, kita mungkin coba pakai jaket, kita ambil kursi, duduk di samping jendela, dan memandang hujan itu turun, menemani hujan itu turun hingga reda. Ketika reda, kita punya pilihan, apakah mau bermain di luar, atau tetap di dalam rumah karena mungkin di luar masih sedikit becek. Nah, kira-kira seperti inilah prosesnya kita menemani emosi. Pada awalnya, latihan ini akan terasa lama, namun jika terus dilatih, yang tadinya butuh mungkin sekitar 5 menit untuk menenangkan sebuah emosi, bisa jadi hanya butuh beberapa detik. Mari kita berlatih menemani hujan emosi kita, sehingga energi dan waktu kita yang terkuras biasanya untuk setiap emosi dapat kita gunakan untuk hal-hal lain, seperti mungkin belajar, menghabiskan quality time, waktu berkualitas dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, atau bisa kita gunakan lebih banyak waktu untuk belajar firman Tuhan. Demikianlah tips kesehatan mental pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk meregulasi emosi kita dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.